Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yesus kita adalah Allah yang membuktikan bahwa dia tidak dikuasai oleh kematian. Alam maut tidak pernah bisa menguasainya. Terlebih lagi saat ini, segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita sudah disalibkan. Dan saat ini dia sudah bangkit membuktikan bahwa semuanya sudah dikalahkan oleh dia. Mari kita tetap yakin, kita tetap percaya bersama Yesus kita bisa. Karena dia Allah yang hidup dalam hidup kita. Sama-sama kita naikkan pujian sebab dia Allah yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Musik. Bapak Ibu Saudara, mari kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil ini. Karena Injil adalah kekuatan yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Menjadi jaminan buat kita melewati hari-hari ini. Percayalah, sekalipun kita tidak menyaksikan, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya Yesus kita, Yesus yang hidup. Dan sama-sama kita naikkan pujian ini menjadi sukacita kita. Sebab Allah kita, Allah yang hidup dan tetap bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kita katakan, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari dengan sukacita, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sama-sama katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara, salib Yesus melambangkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Salib Yesus melambangkan cintanya yang tidak pernah hilang. Bahkan melambangkan tingginya, lebarnya, besarnya, luasnya kasih Allah buat kita.
Sebab karena dengan salibnya kita hidup, dengan salibnya kita dipulihkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini terakhir kita dihadapkan pada keadaan yang sungguh-sungguh membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gemetar, membuat kita bingung. Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang sama ketika Dia harus menghadapi semua penderitaannya di atas kayu salib. Dia menanggung semua kesalahan, dosa, penyakit, semua yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi Dia menanggung semuanya. Dia menyelesaikan semuanya. Dan itulah bukti cintanya Tuhan buat hidup kita. Oleh karena itu, mari tetap berharap kepada Dia dan katakan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Selamat pagi, Shalom, Jemaat Bethlehem yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan tayangan ini, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang sudah Dia lakukan buat kita, itu adalah bukti bahwa kasih-Nya besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, Jemaat Bethlehem yang terkasih, walaupun kita ada di dalam situasi yang tidak baik, situasi yang sulit, tidak mendukung semua kegiatan dan aktivitas kerja kita, baik itu usaha maupun apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita dan bahkan pelayanan kita, karena dipengaruhi oleh COVID-19. Namun satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita syukuri, bahwa Kristus tidak pernah lalai dalam melindungi dan menepati janjinya dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Hari ini adalah hari besar di mana sukacita besar boleh dinyatakan olehnya di dalam hidup kita. Hari di mana semua orang percaya bergembira. Semua kita menyatakan ucapan syukur yang sangat dalam karena satu hal yang sangat mulia terjadi, yaitu Yesus hidup. Dia bangkit, Dia menang, kita menang. Inilah kegembiraan, sukacita yang perlu diluapkan dalam hidup kita. Karena Kristus hidup, karena Kristus menang, Dia bangkit dalam hidup kita. Sebelum kita dalami bagian ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati jiwa kami, meteraikan setiap firman yang kami dengar hari ini. Biarlah kami boleh dikuatkan, dihiburkan, bahkan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Jemaat Baptis Bethlehem yang terkasih, hari ini kita merayakan dan memperingati hari besar yang luar biasa karena Yesus hidup. Proklamasi yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan kita adalah Dia sudah bangkit, Dia hidup. Itulah sebabnya peringatan mengenai kebangkitan Kristus berarti pernyataan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup. Di dalam Kristus kemenangan hidup kita sebagai orang-orang percaya dialami. Kebangkitan Kristus ini sangat penting sekali dalam hidup kita, karena kita memastikan dengan benar tentang keselamatan yang kita alami, tentang pengampunan yang kita alami, tentang pemulihan dalam Kristus yang Yesus berikan dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus merupakan jawaban atas semua persoalan hidup orang percaya. Karena tanpa kebangkitan Kristus, hidup kita sia-sia. Keselamatan hanya cerita belaka yang tidak bermakna. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 20, firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi ini, tema kita itu berkaitan dengan Yesus dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, tema kita pada minggu ini adalah Yesus dahsyat dan luar biasa. Diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10.
Saya rindu kita melihat bagian ini, dan mari kita lihat satu ayat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10, khusus ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Banyak bukti yang disodorkan oleh Alkitab bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Di dalam Yohanes pasal 20 menguraikan banyak tentang Kristus hidup, tentang Kristus dia bangkit dari kematian. Kalau kita lihat di dalam pasal 20 ayat 1 sampai 10, melalui Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Dia adalah pribadi yang dulunya dia dirasuki setan, tapi disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Maria Magdalena sangat mengasihi Kristus. Dan Alkitab berkata, ketika Yesus mati, dia merasa sedih, dia merasa berduka, dan pada akhirnya dia datang melihat kubur Yesus pada hari yang ketiga. Tapi apa yang terjadi di dalam bagian itu? Dari duka cita yang dia alami, dia merasa bahwa dia kehilangan orang yang penting dalam hidupnya. Dan Maria Magdalena ini orang yang pertama kali Yesus dia menyatakan tentang kebangkitan di dalam kehidupan Maria Magdalena. Kenyataan ini memastikan kepada Maria bahwa dari dia mengalami perubahan yang luar biasa, dari duka cita dia menjadi sukacita. Dan Yesus sendiri meminta Maria untuk memberitahu mengenai peristiwa ia hidup. Ya. Ini artinya bahwa kepada Maria Magdalena, Yesus menekankan tentang kasihnya kepada siapa saja yang merindukannya. Dan ini yang sangat luar biasa, sangat memberkati kehidupan Maria Magdalena. Tidak hanya kepada Maria Magdalena, Alkitab memberitahu bahwa Yesus juga menunjukkan dirinya kepada para murid. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menyampaikan damai sejahtera bagimu. Dan murid-murid dari berpengalaman berjumpa dengan Kristus menjadi satu kenyataan yang berarti dari perubahan ketakutan menjadi keberanian di dalam hidup mereka. Ayat 19 sampai 23 berkata demikian dalam pasal 20 dalam kitab Yohanes. Intinya kalau kita melihat bagian ini bahwa kepada murid-muridnya yang ditekankan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitannya adalah supaya mereka memiliki pengharapan yang pasti kepada iman kepada Yesus. Pengharapan inilah yang dapat dialami oleh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Jadi ada penekanan yang luar biasa. Selain kasih kepada Maria Magdalena, yang kedua adalah berkaitan dengan pengharapan yang Yesus sediakan kepada pengikut-pengikutnya. Tapi tidak hanya kepada Maria Magdalena dan murid-murid Yesus. Ada satu pribadi juga yang sungguh-sungguh Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Dan bagi pribadi ini, Yesus benar-benar hidup dari kematian, yaitu Thomas. Siapa Thomas? Dia salah satu murid Yesus. Tetapi Thomas ini sebelum dia melihat Yesus, dia memiliki keraguan yang sangat dalam. Itulah sebabnya ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan perjumpaan dengan Thomas dengan Yesus, ada satu perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Thomas, yaitu dari keraguan menjadi kepastian. Dalam ayat 24 sampai 31 dalam pasal 20 berkata demikian. Hal ini berkaitan dengan apa, saudara? Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dia bicara tentang iman. Yang Yesus buktikan kepada Thomas adalah Thomas harus paham tentang keyakinan yang teguh dalam iman kepada Kristus. Sehingga melalui iman yang kuat, setiap orang percaya, termasuk Thomas, mereka akan sanggup menghadapi tantangan hidup. Kenapa ini penting disampaikan oleh Yesus kepada Thomas? Supaya kita juga tahu bahwa iman yang benar itu adalah iman
yang berkaitan dengan kepastian di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang Yesus berikan kepada Thomas, supaya Thomas tidak meragukan keilahian dan anak Allah dari Yesus Kristus, karena dia bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada banyak Injil ada banyak kitab Injil yang disampaikan di dalam bagian ini, mulai dari Matius sampai dengan Yohanes, menjelaskan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri dan menyatakan diri kepada orang-orang yang ada mengenai kehidupan Yesus yang bangkit dari kematian. Mulai dari Markus 16 ayat 12 tentang 2 orang yang berjalan ke kota. Ada banyak juga orang yang melihat Yesus dalam Matius pasal 27 ayat 53. Dan Alkitab juga menyatakan bahwa selama 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga, dia berulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Kisah pasal 1 ayat 3 berkata demikian. Ini artinya bahwa kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada semua orang percaya bahwa tidak sia-sia kita mengimani Kristus yang mati di salib dan yang hidup dan yang naik ke sorga. Karena ada jaminan keselamatan yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apa kedahsyatan, apa luar biasanya kebangkitan Yesus Kristus? Yang pertama, saya ingin membagi kepada saudara berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Apa kehebatan, apa kedahsyatan, apa luar biasanya kebangkitan Yesus Kristus? Alkitab berkata bahwa dia menyatakan otoritasnya dengan mengalahkan maut. Kalau saudara lihat ayat 1, dia berkata begini di dalam Yohanes pasal 20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, ini penting dan sangat penting sekali di dalam hidup kita. Bahkan di dalam ayat 9 dinyatakan bahwa selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia adalah anak Allah yang hidup. Melalui kebangkitan itu pula Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, kata Alkitab demikian, menjadi Tuhan. Dan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah pasal 2 ayat 36 berkata demikian. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa sebelum dia disalibkan, dia bukan Tuhan atau Mesias. Dia adalah Tuhan dan Mesias sejak awal. Namun banyak orang masih menolak dia. Melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Allah membuktikan dan menunjukkan bahwa tanggapan orang-orang tersebut bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Tuhan, salah. Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Mesias. Keyakinan kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit seyogianya membawa perubahan di dalam kehidupan setiap orang, termasuk para murid. Persoalan kita yang terbesar yaitu adalah dosa. Dosa sudah diselesaikan melalui kematian Yesus Kristus. Dan ketakutan kita yang terbesar yaitu maut sudah dikalahkan melalui kebangkitannya. Jadi dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita, tapi yang berkuasa dalam hidup kita adalah Roh Kudus, Roh penghibur. Yang berkuasa dalam hidup kita adalah Parakletos, yang mendampingi kita dalam setiap segala pergumulan hidup kita. Jika persoalan dan ketakutan terbesar saja sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib dan kehidupan dia dari dia bangkit dari kematian, apalagi yang mencemaskan hidup kita. Seharusnya kita memiliki prinsip yang seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Menjadi pengikut Kristus berarti kita dikarantina di dunia yang hancur.
dengan orang-orang yang hancur termasuk saya. Namun syukur kepada Kristus yang telah menjadikan saya dan saudara ciptaan baru melalui iman kepada Kristus, sehingga saya dan saudara dapat menghabiskan hidup bersama di dalam kekekalan. Apa yang harus kita takutkan? Alkitab berkata, dia menyatakan otoritasnya dengan mengalahkan maut. Inilah kehebatan, inilah luar biasanya, inilah kedahsyatan dari kebangkitan Kristus. Tapi persoalannya sangat disayangkan apabila ada di antara kita, saya dan saudara, mengaku percaya kepada Kristus, ternyata membiarkan dirimu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kuasa maut, di manakah sengatmu? Kata Alkitab demikian. 1 Korintus 15 ayat 54, 55 berkata demikian. Kuasa Injil seolah-olah tidak bekerja di dalam dirimu. Maut adalah musuh besar dari manusia. Apa yang harus kita takutkan? Kalau Yesus saja sudah mengalahkan maut, sudahkah engkau beriman dengan benar kepada Kristus? Sudahkah engkau mengimani apa yang benar yang dinyatakan oleh kebenaran firman Allah? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan kita yang terdalam di dalam kita memperingati Paskah ini, di tahun ini. Kita memperingati hari kemenangan, kebangkitan. Yesus hidup dalam hidup kita. Menjadi perenungan yang luar biasa. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita benar mengimani apa yang benar yang Yesus nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan? Saudara, di tengah-tengah kesulitan karena pandemi COVID-19, saya berharap kita tidak bergeser dari otoritas kuasa Tuhan yang sudah mengalahkan maut melalui iman kepada Kristus. Iman dapat mengalahkan segala sesuatu. Dan iman itulah yang akan membimbing dan membawa kita untuk datang bersama dengan Kristus. Yang kedua, apa kehebatan? Apa luar biasanya? Apa kedahsyatan dari kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang kedua, Alkitab berkata bahwa dia sanggup menyelesaikan persoalan hidup. Kalau tadi Alkitab berkata dia menyatakan otoritasnya dengan mengalahkan maut. Yang kedua adalah dia sanggup menyelesaikan persoalan hidupmu. Ya, dia sanggup. Coba lihat di dalam Yohanes pasal 20. Apa yang menjadi persoalan dari Maria Magdalena, dari murid-murid Yesus? Baik Thomas sebagai murid yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Apa yang menjadi persoalan dalam hidup mereka? Ini yang kita alami sekarang mungkin sama. Ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya, sebelum COVID-19 itu ada, semua orang, termasuk kita mungkin, cuek dengan Tuhan. Bisa jadi, saudara. Kita tidak peduli dengan Tuhan. Kita tidak baca Alkitab. Kita tidak berdoa. Kita tidak mau ke gereja. Kita tidak mau melayani. Kita tidak mau mendukung pekerjaan Allah. Kita tidak mau memberi bagi kemuliaan Allah. Mungkin hal-hal demikian menjadi hal biasa buat kita. Tapi sekarang coba perhatikan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan izinkan COVID-19 dialami oleh dunia ini, dan semua orang merasakan dampak dari COVID-19 ini, apa yang terjadi? Semua orang berteriak kepada Tuhan. Baik yang kenal Tuhan maupun yang tidak, mereka minta perlindungan dari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka meminta Tuhan menolong, menyertai hidup mereka, membela hidup mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Bethlehem yang terkasih, tidak ada masalah yang terlalu besar di bumi yang tidak sanggup diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Dia sanggup menolong hidupmu asal engkau datang kepada Tuhan. Apa masalah terbesar kita sekarang ini dalam hidup kita? Ketakutankah? Atau apa? Kalau ketakutan, saya sudah jelaskan tadi di awal, ketakutan, kekhawatiran sudah dikalahkan. Ketakutan
Kekhawatiran akan dosa sudah dipaku di kayu salib. Kekhawatiran akan maut, kematian yang kekal, sudah diselesaikan dalam kebangkitan Yesus. Ketakutan apa lagi? Jauh sebelum kita merasakan dan mengalami masalah ketakutan dalam hidup kita, murid-murid Yesus sudah mengalami hal ini. Kalau kita ingat di dalam Markus pasal 4, ayat 3-4, ayat 35-41, Yesus pernah mengizinkan masalah kepada murid-muridnya ketika mereka menyeberangi Danau Galilea. Mereka sangat ketakutan karena diterjang oleh gelombang yang besar, taufan yang sangat dahsyat, sehingga mereka berteriak kepada Yesus, "Guru, Guru, kita binasa." Hal ini mengindikasikan bahwa mereka dalam ketakutan yang besar. Padahal mereka nelayan yang handal. Mereka ada nelayan yang sudah tahu gelombang seperti apa yang harus mereka terjang. Tapi mereka dalam ketakutan yang besar. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Yesus tampil lalu meredahkan ombak yang mengamuk dan menggoncang kapal mereka. Alkitab berkata Yesus, dia menyampaikan angin dan air pun itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Diamlah, kata Yesus seperti itu. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan adalah musuh iman yang mematikan. Dan senjata iblis yang paling ampuh menghancurkan orang percaya adalah ketakutan. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 7 berkata, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Yesus sanggup mengalahkan ketakutanmu. Yesus sanggup untuk menyelesaikan persoalan hidupmu dalam hal ketakutan. Dan dia akan menyelesaikan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selain ketakutan, apakah kekhawatiran juga membuat kita ada persoalan yang besar dalam hidup kita? Kekhawatiran seperti apa? Berkaitan dengan makan minum. Apakah kita khawatir tidak makan? Yesus juga sudah melakukan hal yang sama pada waktu dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka dipuaskan, kata Alkitab, dan mereka makan sampai kenyang. Dan masih ada sisa, kata Alkitab demikian ya. Yohanes 6 ayat 1-15 berkata demikian. Ini berarti bahwa Yesus menjamin untuk memenuhi segala keperluan manusia, termasuk kebutuhan makan minum. Maka benarlah kata Yesus, dia berkata, "Akulah roti hidup." Roti hidup inilah yang menggenapi Filipi pasal 4 ayat 19. Ya. Dan atau kita tidak punya uang atau harta. Ingat apa yang dikatakan Yesus kepada pemuda yang kaya. Selain makan minum, kita tidak punya uang dan harta. Alkitab berkata begini, di dalam Matius pasal 19 ayat 21. "Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Apa yang terjadi? Anak muda ini, dia menjadi sedih. Ayat 21 dalam pasal 19 dalam kitab Matius berkata demikian. Intinya, bagian ini mau menolong kita mengerti bahwa harta benda tidak menjamin hidupmu. Harta benda tidak dapat menempatkan kita bersama dengan Kristus. Harta benda hanya akan menguras iman kita dan merusak jiwa kita kalau kita berpaut kepadanya. Seharusnya harta benda kita kendalikan. Untuk apa? Memenuhi segala keperluan. Ini yang benar. Ini yang penting dalam hidup kita. Jadi kekhawatiran jangan sampai membawa kemerosotan iman dalam hidup kita. Walaupun kekhawatiran, semua orang pasti ada dalam kekhawatiran. Apalagi berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita ada dalam kekhawatiran yang sangat amat dalam. Tapi ingatlah, Yesus sanggup menyelesaikan kekhawatiran itu. Kalau kita khawatir, akibatnya adalah pikiran kita hanya berfokus pada masalah dan kesulitan. Sehingga kita tidak mampu melihat perkara-perkara yang baik dan benar yang Yesus izinkan dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak akan melenyapkan kesedihan ataupun kesusahan kita, tapi hanya akan menghilangkan kegembiraan dan sukacita tiap-tiap hari dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak ada gunanya. Hanya hidup mengandalkan Kristuslah yang melepaskan kita dari kekhawatiran hidup dan kesedihan atau sakit penyakit.
masalah dalam persoalan hidup kita. Banyak orang mengeluh dengan penderitaan yang mereka alami karena tidak mengalami kesembuhan. Apalagi dalam pandemi COVID-19, ada banyak yang sakit karena terpapar dengan COVID. Ada yang meninggal, sangat-sangat disayangkan, tidak diurus dengan baik. Ya, sepertinya tidak diurus dengan baik. Tapi inilah yang terjadi. Apakah ini yang kita khawatirkan? Apakah ini yang kita takutkan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang sakit, tidak mengalami kesembuhan. Akhirnya mereka pergi kepada pengobatan alternatif dan tidak pula menjadi sembuh. Kalau saudara lihat, belajar dari Alkitab, saudara akan temukan dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Kita bandingkan sedikit dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sakit penyakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Ada 12 tahun perempuan dia mengalami pendarahan. Ya, pendarahan yang sangat amat mengecewakan. Alkitab berkata dia berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib sehingga semua hartanya habis, tapi tidak menjadi sembuh, bahkan memburuk. Apakah wanita ini putus asa? Kalau kita belajar dari Alkitab, tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Namun yang luar biasa adalah dia mau datang kepada Yesus dan disembuhkan. Ini yang luar biasa. Dia cari Tuhan. Dia tahu Yesus anak Allah. Dia jamah jubahnya, dia sembuh. Ini artinya memberikan pengertian kepada kita. Ketika kita dalam keadaan sakit atau penyakit apapun yang melanda hidup kita, datang kepada Yesus. Yesus mau menolong hidup kita. Orang lumpuh, orang buta, bahkan orang mati sekalipun, Yesus menolong, menyempurnakan hidup mereka dengan kemurahannya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati pun dibangkitkan dari kematian. Dari sini kita dapat pastikan bahwa hanya Kristus yang sanggup memulihkan keadaan orang yang dalam keadaan terpuruk sekalipun. Dari buruk menjadi baik. Dia mengubahnya menjadi hopeful. Ada pengharapan yang bisa kita alami di dalam Kristus. Itulah sebabnya kalau kita sakit, jangan kita mengeluh. Kita bersyukur karena kebangkitannya memberi kita jalan keluar, termasuk kesembuhan. Alkitab menegaskan di sini kepada kita bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian. Dan tidak hanya itu, Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apalagi yang menjadi persoalan dalam hidup kita? Selain ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, apalagi kebimbangan kan? Berkaitan dengan keyakinan kepada Yesus, bangkit dari kematian ini. Kalau kita bicara kebimbangan, ini berarti kita bicara tentang iman. Yesus telah membuktikan untuk menolong Thomas yang dalam keraguan mempercayai Yesus yang bangkit dari kematian. Dan Thomas menjadi percaya. Kata Alkitab demikian. Sekarang banyak orang seperti Thomas yang meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Apakah kita salah satu dari mereka yang meragukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Sebagai Tuhan yang hidup dan bangkit untuk mengalahkan maut dalam hidup kita? Atau persoalan hidupmu berkaitan dengan kecewa dan sakit hati? Ingat apa yang Kain lakukan ketika persembahan kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Ia menjadi liar, kata Alkitab, dan buas, sehingga ia membunuh dengan tangannya sendiri adiknya, Habel. Apakah Tuhan berkenan akan hal ini? Alkitab berkata, tidak. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Kain berakhir tragis, hidupnya terkutuk. Kejadian 4 ayat 11 berkata demikian. Ini artinya bahwa kasus ini sangat merusak moral manusia. Makanya Tuhan sudah menuntaskan hal ini di kayu salib. Dan sekarang dia menyatakan dalam kebangkitannya, dia sanggup menyelesaikan segala hal-hal yang rusak sekalipun dalam hidup kita, termasuk kecewa dan sakit hati. Kebangkitannya memulihkan hati yang luka. Kebangkitannya memberikan pengharapan bahwa tidak ada satupun persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Kebangkitannya memberikan apa yang kita butuhkan
setiap hari, yaitu damai sejahtera. Kedamaian akan mengalahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelemahan iman orang percaya. Disinilah kita bisa belajar bahwa keyakinan dan ketidakpercayaan kadangkala bisa muncul bersamaan. Karena itu kita perlu komitmen yang kuat untuk tetap beriman, berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 24 berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Artinya bahwa kita perlu datang berdoa kepada Tuhan. Di zaman akhir ini akan terlihat dan akan teruji siapa yang bertahan dengan Kristus. Siapa yang mengakui Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dialah yang akan menang. Dialah yang akan keluar sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bersandarlah pada kebesaran dan kuasanya yang tidak terbatas. Karena kebangkitan yang dia sudah buktikan dalam hidup kita. Dia hidup. Yakinlah bahwa segala sesuatu indah Tuhan buat dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan dan buat dalam hidup kita jelek, rusak, atau buruk. Itu semua menunjuk kepada kehebatan Tuhan yang indah yang dia berikan dalam hidup kita. Iman yang benar adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh kitab suci. Iman yang benar adalah mempercayai apa yang Kristus sampaikan dalam hidup kita. Lihat ayat 20 sampai ayat 31. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 20 ini, ya, saudara akan temukan bagaimana kehidupan dari iman yang benar, yang benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba lihat ayat 27, saya coba baca kepada saudara. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lubangku, lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Artinya bahwa iman yang membuktikan bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Iman membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedahsyatan dan luar biasanya Kristus dalam hidup kita, dua hal dia buktikan dalam hidup kita. Pertama, dia menyatakan otoritasnya dengan mengalahkan maut. Yang kedua, dia sanggup menyelesaikan persoalan hidupmu. Apapun itu, dia mampu menolong hidup saudara. Kesimpulannya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangkit, bersinarlah, dan nyatakan iman kita kepada dunia ini bahwa kita miliknya. Sekali lagi, mari bangkit, karena Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus menang. Bersinar, nyatakan dalam kehidupan kita iman kepada dunia ini, karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam Paskah ini menolong kita untuk mengerti, supaya sungguh-sungguh kita berada dalam kasih dan karunia Tuhan, dan berada dalam pemeliharaan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap dengan keberadaan kita pagi ini melalui live streaming, Tuhan akan menguatkan kita dan memberkati jiwa kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dalam memperingati Paskah. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama, hanya melalui live streaming yang adalah media yang baik untuk dipakai dalam penyebaran kebenaran Injil kepada setiap orang, khususnya bagi seluruh jemaat Bethlehem. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kuatkan jemaat-jemaat kami. Tuhan berkati jiwa mereka agar senantiasa iman mereka bertumbuh dan berkembang karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Kami juga berdoa kesehatan mereka, ya Tuhan lingkupi dengan malaikat surga-Mu, sehingga tuntunan-Mu sungguh indah dalam hidup mereka.
memberkati jiwa mereka. Kami juga berdoa segala pekerjaan usaha mereka yang mungkin tersendat karena COVID-19. Tuhan tolong, hiburkan mereka, kuatkan mereka, cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Roh Kudus, mari bimbing hati hidup mereka semua, supaya tetap berada pada keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami yang hampir sebulan ini kami tidak berkumpul bersama-sama. Kami berdoa Tuhan menolong supaya segala keperluan kebutuhan dalam pelayanan gereja ini Tuhan akan memenuhi dengan kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hari ini hari kemenangan bagi kami, hari kekuatan bagi kami, hari di mana kami melepaskan semua ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit hati dan sebagainya, dan melepaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman kami merosot. Tuhan, pimpinlah hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat kami, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bethlehem Bandung. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Yesus hidup, Yesus menang, Yesus bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan, sebab kasih sayang-Mu dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan ku berikan pujian. Oh, pakailah diriku untuk memasyurkan kasih-Mu, kan selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari, dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan ku berikan pujian. Bagimu ya Tuhan ku berikan pujian. Bagimu ya Tuhan ku berikan